Tadi kita udah sharing ya, intinya menurut Kang Andi sama Kang Eri nih, kalau misalkan ada mitra nih yang udah nggak aktif ya, karena banyak mungkin ya yang nggak aktif, mungkin karena masalah corona, masalah ekonomi dan sebagainya, atau teriming-imingi dengan bisnis lain, dan hingga akhirnya dia mau kembali lagi ke eco racing, tapi kebanyakan bingung langkah awalnya di mana. Nah, yang jadi pertanyaan kira-kira menurut Kang Eri atau Kang Andi, kira-kira mitra yang mau mulai lagi gitu, yang udah lama nggak aktif, apa sih langkah awal yang harus dilakukan? Kang Eri dulu. Silakan Kang Eri dulu. Oke, saya dulu bos. Mungkin memang banyak ya bos, mitra kita itu rata-rata yang misalkan ada yang nggak aktif, pengen aktif kembali. Ya mungkin kalau saya biasanya gini bos, untuk bila mana ada mitra yang kata bos tadi, langkah awal kita bangun lagi impian kita bos. Jadi kita istilahnya edukasi lagi atau kita tempel lagi mitra kita yang nggak aktif tersebut, dan kita coba bangun kembali impian tersebut. Supaya apa? Dari mulai impian sudah terbentuk, baru kita tetapkan target. Nah, supaya apa? Supaya bisa mengejar kembali, mengejar kembali apa yang mereka inginkan gitu. Nah, itu salah satunya bos. Mungkin dari saya itu. Kalau saya sih ya Kang Bani, lebih ke pendekatan dulu, bangun emosional lagi gitu. Karena dengan kita semakin dekat dengan mitra, otomatis di mana ada kendala-kendala, jadi si mitra itu nggak nggak canggung lagi lah gitu. Oke, jadi dia bakal lebih dekat sama kita. Betul. Oke. Jadi dari Kang Andi tadi bangun lagi impian, ya. Nah itu mungkin memang bisa dilakukan oleh member kita yang udah nggak aktif mau aktif lagi, dan kita sebagai leadernya harus membangun impiannya. Karena kebanyakan gini, kalau saya sendiri nggak masalah kehilangan motivasi, gitu. Yang terpenting jangan sampai kehilangan tujuan. Karena kalau misalkan kita udah kehilangan tujuan, kita akan bingung untuk memulainya. Tapi ketika misalkan kita nggak akan pernah nggak kehilangan tujuan, ketika misalkan kita udah lama nggak aktif terus mau aktif lagi, insya Allah melangkah lagi, memulai lagi gitu. Nah tadi menurut Kang Eri itu mungkin tugas leadernya ya, tugas leadernya atau upline-nya, ketika misalkan ada member yang mau aktif lagi, kita pendekatan emosional lebih didekati lagi, supaya dia mau sharing gitu, ya mau curhat apa sih kendala dia, kok bisa kemarin sampai berhenti, ya kemarin bisa sampai nggak jalan gitu, jadi kayaknya sekarang mau mulai lagi. Nah dan yang luar biasa enaknya bisnis ini ya, eco racing, meskipun kita udah lama nggak aktif terus mau aktif lagi, kita nggak mulai dari nol lagi gitu. Nah tinggal lanjut yang kemarin. Kalau misalkan kemarin udah ada poinnya, ya tinggal lanjut poinnya gitu. Itu enaknya. Kalau misalkan kita jualan misalkan jualan bakso karena nggak sepi, terus kita berhenti, kita mulai lagi, ya kita dari nol. Gitu. Belum mulai lagi. Kalau ini kan tinggal lanjut. Oke, siap. Terus menurut Kang Adi nih sama Kang Eri, kenapa sih kok ada member sampai bisa berhenti di bisnis ini? Ya mungkin kalau saya pribadi, bila mana ada mitra yang berhenti, kenapa bisa sampai berhenti? Iya. Yang pertama mungkin salah satunya itu ikatan emosional dari leader, ataupun target yang dia tentukan istilahnya tidak sampai terwujud gitu. Yang kedua mungkin karena beban, mungkin salah satunya beban juga. Nah itu mungkin bos dari saya. Nah Kang Eri coba. Kalau setahu saya ya Kang Dani, ketika si mitra itu bisa sampai berhenti, ya mungkin karena kurang sentuhan gitu, aja dari si upline-nya sendiri ataupun dari leadernya. Kemudian dari lingkungan juga bisa berpengaruh karena selama saya berjuang ya, yang awal-awal gitu ya, lingkungan itu kamu kok jalani bisnis ini kok, pokoknya jadi banyak tanggapan-tanggapan yang negatif. Jadi karena kurang sentuhan dari si leadernya, jadi ya balik omongan-omongan dari luar itu jadi masukkan, jadi pikiran gitu ke si mitranya. Mungkin dari situ. Dari situ juga ya.
tadi menurut Kang Andi kalau misalkan mitra yang berhenti itu karena tadi mungkin targetnya nggak terwujud. Nah kenapa kok bisa targetnya nggak terwujud? Nah kebanyakan orang ya karena mungkin udah terbiasa dengan pola pikir orang-orang biasa, orang rata-rata, akhirnya menetapkan impian hanya sekedar menetapkan impian gitu, hanya sekedar keinginan, tapi nggak benar-benar ingin diwujudkan. Jadi nggak serius, nggak ngeyel gitu. Nah sedangkan kalau misalkan kita lihat nih pengusaha-pengusaha sukses, dia jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi. Nah contohnya gini lah, orang-orang yang berhasil di bisnis ini adalah orang-orang yang mentalnya kuat. Betul. Ya, ketika dia ingin mencapai sesuatu itu, dia benar-benar ingin mewujudkannya gitu. Nah, banyak contoh lah, misalkan saya pribadi kan 40 hari ya mau video. Nah, saya netapinnya sebulan kan, 30 hari, tapi kok terusnya 40 hari gitu. Ketika 30 hari itu saya maksimalin. Saya tahu misalkan 15 hari mungkin jaringan saya jauh untuk menembuskan mau video. Nah kalau misalkan saya lihat poin itu mungkin saya akan down gitu. Tapi saya nggak lihat poin itu. Yang saya lihat apa? Saya yakin saya pasti nyampe. Sebelum fluid berhenti gitu, saya langsung lanjut terus. Nah itu jadi kurang ngeyel, kurang komit dengan impiannya gitu. Nah ketika misalkan sebulan nggak tembus, ternyata 40 hari tembus, itu udah luar biasa. Jadi kalau misalkan saya kemarin nyampein ke Kang Isan sama ke Kang Agus, ketika kita bermimpi istilahnya untuk mencapai awan, ketika jatuh pun setidaknya kita masih di atas bintang. Ya gitu luar biasa ya. Nah itu yang pertama tentang impian ya. Terus yang kedua tadi kenapa mitra bisa berhenti? Karena apa? Tadi targetnya tidak sampai. Nah, yang pertama targetnya yang keduanya mungkin beban juga. Beban ya, beban mau itu secara moralnya atau secara batinnya juga, Bos. Oke, jadi banyak hal mungkin di luar sana, keluarga dan sebagainya. Terus kemudian mitra atau apalah ada masalah di luar, hingga akhirnya dimasukkan ke bisnis. Gitu. Itu salah satunya seperti itu, Bos. Memang Biasanya rata-rata seperti itu. Jadi dia belum bisa profesional. Intinya belum bisa profesional. Kalau misalkan kita kerja nih, kita ada problem keluarga gitu. Problem sama istri, problem sama orang tua. Apakah lantas kita mengganggu kerjaan kita? Kita tetap aja berangkat kerja kan? Nggak berhenti kerja. Karena apa? Karena kita butuh penghasilan, butuh gaji gitu. Nah, kalau misalkan nggak berangkat kerja di PHK. Benar nggak? Nah itu artinya apa? Ya apa bedanya dengan bisnis ini? Kita samain aja seperti kerja, atau misalkan kita samain aja seperti bisnis di luar gitu. Kalau misalkan kita contoh jualan apa gitu ya, buka usaha minimarket dan sebagainya, ya tetap aja gitu, harus dijalanin, betul nggak? Kalau misalkan nggak dijalanin ya nggak hasil gitu. Nah kita berusaha untuk profesional, jadi jangan sampai masalah yang ada di lingkungan kita ya, terutama internal kita, itu dimasukkan ke bisnis atau ke kerjaan gitu. Oke. Jadi harus sesuaikan dengan ini ya, Bos. Oke. Terus yang tadi Kang Eri lingkungan. Oke, kalau misalkan masalah lingkungan emang sangat mempengaruhi. Betul. Intinya apa yang kita lihat, apa yang kita dengar itu akan dengan sendirinya masuk ke alam bawah sadar. Yang namanya misalkan contoh lah, batu sekeras apapun kalau misalkan dikasih air kecelak-kecelak aja ya. Cuma tetes lama kelamaan kan bisa bolong juga gitu. Nah begitupun dengan pikiran kita, meskipun kita kuat impiannya, kuat mentalnya ya, kuat istilahnya pikirannya ya besar gitu, tetap aja kalau misalkan kita lingkungannya kurang tepat, dikit-dikit dimasukin hal-hal negatif, hal-hal negatif, biarnya ke bawah lagi. Makanya untuk itu perlu kita mencari lingkungan yang positif. Ketika misalkan kita down, jangan sampai kita sharing dengan orang yang negatif, tapi kita usahakan cari komunitas positif, kita sharing di situ. Kadang kalau misalnya si mitra itu sharingnya ke orang yang kurang tepat, jadi si orangnya itu ya kamu sih ikut bisnis kayak gini gitu kan, terkadang gitu. Jadi salah sharing gitu. Ya, ibaratin istilahnya kan, intinya di dunia ini kan piramida sebetulnya. Jadi ini kan bentuk piramida kan, antara yang positif dengan yang negatif lebih banyak yang negatif, antara orang yang sukses dengan gagal lebih banyak yang gagal, yang miskin dengan kaya lebih banyak miskin gitu. Nah kalau misalkan kita pergaulan kita di bawah, ya kita nggak akan pernah ke atas. Iya betul. Untuk itu kalau misalkan kita pengen ke atas, kita perlu pergaulan yang di atas gitu. Nah supaya apa? Kita punya tujuan. Nah kita pengen seperti dia, apa yang dia lakukan gitu. Nah dia kasih motivasi, inspirasi. Nah ketika misalkan kita down, atau misalkan ada yang ngoceh di bawah, udah nggak usah dengerin, kita lihat ke atas terus gitu. Ayo melangkah lagi. Dia juga pasti merasakan ini gitu. Karena untuk mencapai sesuatu impian, ya mencapai sesuatu, contoh gini ya, pengen mobil, pengen rumah,
itu kan sesuatu yang berharga. Mm-mm. Yang namanya berharga itu perlu yang namanya perjuangan. Yang namanya berharga ya istilahnya apa ya? Ya ada harganya gitu. Iya. Itu kan berharga, pasti ada harganya Mm-mm. gitu. Perlu air mata, keringat dan sebagainya. Tapi ketika itu itu bisa tercapai, kita akan bahagia luar biasa. Mm-mm. Nah intinya ketika misalkan mitra di awal dia udah nggak aktif karena tadi ya salah satunya. Nah kalau misalkan dia kemarin melakukan hal yang salah mungkin terus kemudian dia pengen aktif kembali di bisnis ini, itu bisa, sangat bisa. Dan yang paling penting yang harus kita lakukan tadi menurut Kang Andi adalah impian, bangun lagi impiannya. Supaya dia punya tujuan, jangan sampai kehilangan tujuan. Kalau kemarin kehilangan motivasi nggak masalah lah, tapi sekarang tetapin tujuan gitu. Nanti kalau misalkan kedepannya ada masalah, ada apa, kehilangan motivasi nggak masalah, yang penting nggak kehilangan tujuan. Kalau kehilangan motivasi tinggal cari lagi motivasi. Bahkan motivasi itu gampang dicari gitu di keluarga kita ya, tetap istilahnya orang tua kita, istri kita, adik-adik kita dan sebagainya, itu bisa jadi motivasi yang sangat luar biasa karena mereka menunggu kita untuk sukses. Benar-benar Nah itu jadi pembahasan tema ini berarti tentang bagaimana untuk supaya mitra yang udah nggak aktif supaya aktif kembali. Kira-kira ada lagi apa? Apa ya? Kang Erik ada? Mungkin di lapangan. Ada. Kang Dede dulu mungkin. Ntar saya Ya itu tuh